guru akan memimpin dalam doa. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan sebelum kita belajar hari ini. Nah, semuanya dalam sikap berdoa, lipat tangan, dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena begitu besar penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan belajar, berkati guru dan berkati juga anak-anak di rumah yang akan belajar. Sertai kami Tuhan sepanjang pelajaran kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anakku di rumah, hari ini kita akan belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan kita akan masuk dalam subtema 2. Nah, di subtema 2 kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia di pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua yaitu siswa dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Yang ketiga, siswa dapat melakukan penjumlahan tanpa teknik menyimpan dan juga penjumlahan dengan teknik menyimpan hingga hasilnya 10.000. Nah, itulah ketiga tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi pada masa sebelum lahir dan setelah lahir. Jadi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu terjadi pada masa sebelum kita lahir dan setelah kita lahir. Nah, pertumbuhan dan perkembangan sebelum lahir itu terjadi di kandungan ibu. Setelah lahir, pertumbuhan dan perkembangan anak-anakku bisa lihat pada gambar berikut pertumbuhan dari bayi, anak kecil, kemudian dia menjadi besar, remaja. Nah, itu adalah pertumbuhan dan perkembangan yang dapat kalian lihat pada gambar. Nah, pertumbuhan dan perkembangan hari ini kita akan belajar untuk membedakannya. Yang mana yang dikatakan pertumbuhan, yang mana dikatakan perkembangan. Nah, pertumbuhan dicirikan dengan bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Itu pertumbuhan. Nah, selain mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan berat badan kita dan juga tinggi badan kita, perkembangan ditandai dengan bertambahnya kemampuan. Jadi perkembangan ditandai dengan bertambahnya kemampuan, ya. Nah, itulah kedua perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, Ibu guru akan memperlihatkan contoh gambar tahapan perkembangan bayi. Ini perkembangannya. Kita akan melihat kemampuan anak mulai dari dia duduk, merangkak, kemudian dia mulai belajar berdiri, kemudian belajar berjalan. Itulah tahapan perkembangan bayi atau contoh perkembangan kemampuan anak. Nah, pertumbuhan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama yaitu makanan bergizi. Yang kedua, keturunan atau faktor keturunan orang tua. Yang ketiga, waktu istirahat. Yang keempat, olahraga, dan yang kelima, rekreasi. Itu adalah faktor yang mempengaruhi, ya. Nah, manusia mengalami pertumbuhan pada tinggi dan berat badan. Manusia juga mengalami perkembangan pada kemampuan anggota tubuhnya. Nah, contohnya seperti pada kaki kita. Nah, kaki kita ini dulunya hanya bisa berdiri, kemudian hingga bisa berjalan dan berlari. Itu adalah contoh perkembangan kemampuan. Nah, begitu pula pada perkembangan
kemampuan tangan kita dari hanya bergerak hingga telapak tangan kita dapat memegang sesuatu. Ya, anak-anak dapat perhatikan itu. Nah, kegiatan gerakan tangan dengan kuat atau lemah dapat kita praktekkan dalam gerakan tari. Nah, anak-anakku, ibu guru akan mempraktekkan gerakan lemah. Nah, contohnya yang pertama itu gerak lemah. Contohnya seperti ini. Kedua tangan diluruskan ke bawah. Kemudian diayun lembut sampai siku menekuk, ya. Nah, ibu guru ulang. Gerakan pertama itu gerakan lemah, yaitu kedua tangan lurus ke bawah, kemudian diayun lembut sampai siku menekuk. Nah, kemudian gerakan yang kedua yaitu gerakan kuat. Nah, contohnya seperti ini. Kedua tangan diluruskan ke bawah, kemudian diangkat kedua tangan ke atas lurus sampai kedua tangan ini bertemu, dipertemukan ya di atas, kemudian diturunkan kembali kedua tangan ini. Ibu guru ulangi sekali lagi. Kedua tangan diluruskan, kemudian diangkat ke atas sampai tangan ini bertemu di atas, lalu turunnya. Itu adalah contoh gerak kuat. Nah, dalam menari, contohnya dalam tarian kupu-kupu ada gerakan lemah. Nah, mari anak-anakku kita akan melihat video bersama ibu guru untuk mempraktekkan gerakan tari kupu-kupu yang lucu. Tentunya sudah melihat ya, tadi ada gerakan atau tarian yang ibu guru sudah bawakan tentang gerakan lemah dalam tarian kupu-kupu. Nah, silakan anak-anakku praktekkan di rumah agar dapat membedakan yang mana gerakan kuat, yang mana gerakan lemah. Nah, berlatih menari dapat meningkatkan perkembangan, kemampuan dan kekuatan gerakan tubuh dan juga kemampuan berhitung kita. Nah, hari ini kita akan berlatih penjumlahan bilangan ribuan dengan menggunakan dua teknik. Yang pertama yaitu penjumlahan dengan teknik menyimpan, dan yang kedua penjumlahan dengan tanpa menggunakan teknik menyimpan. Nah, silakan anak-anakku perhatikan contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Nah, di sini ada angka 5.423 ditambah 1.254 sama dengan berapa? Nah, mari anak-anakku kita akan belajar menghitung tanpa teknik menyimpan. Nah, ketika kita menghitung
menghitung selalu dimulai dari satuannya. Perhatikan, 3 ditambah 4 sama dengan 7. 2 ditambah 5 sama dengan 7. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Dan 5 ditambah 1 hasilnya 6. Jadi 5.423 ditambah 1.254 sama dengan 6.677. Itu adalah contoh teknik tanpa menyimpan. Nah, yang kedua, penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, ada angka yang Ibu Guru perlihatkan, yaitu 3.473 ditambah 3.256. Kita akan hitung berapa hasilnya ya. Nah, mari anak-anakku perhatikan. Di sini ada angka yang sudah Ibu Guru siapkan. Selalu ingat bahwa ketika kita menjumlah selalu dimulai dari satuan. Nah, 3 ditambah 6 hasilnya 9. 7 ditambah 5 hasilnya 12. Nah, di sini kita akan menyimpan. 2 ditulis di puluhan, kemudian 1 angka satunya disimpan pada ratusan. Nah, kita menghitung lagi. 4 ditambah 2 kemudian ditambahkan yang 1 tadi yang kita simpan. Hasilnya berapa? Ya, 7. Nah, kita lanjut. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi 3.473 ditambah 3.256 hasilnya yaitu 6.729. Nah, anak-anak Ibu Guru pasti semuanya bisa, dan Ibu Guru yakin kalian pasti bisa ya. Nah, hari ini kita akan menyimpulkan pembelajaran kita yang telah kita pelajari hari ini di subtema 2 pembelajaran 1, yaitu yang pertama, pertumbuhan dapat dilihat dengan bertambahnya apa? Berat badan dan tinggi badan. Nah, kedua, perkembangan ditandai dengan bertambahnya kemampuan. Yang ketiga, gerakan kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Yang keempat, yaitu gerakan lemah adalah gerakan yang dibawakan dengan pelan atau lembut. Nah, yang kelima yaitu penjumlahan dengan teknik menyimpan dan dengan teknik tanpa menyimpan. Nah, Ibu Guru berharap pembelajaran kita hari ini anak-anakku bisa pahami di rumah dengan baik dan dapat dimengerti setiap penjelasan Ibu Guru hari ini. Nah, sekarang kita akan berlatih mengerjakan tugas. Silakan anak-anakku perhatikan tugas yang Ibu Guru siapkan, dan nanti anak-anakku setelah kalian mengerjakan ini silakan difoto dan dikirimkan ke Ibu Guru. Jadi dikerjakan di buku tulisnya. Kalian pasti bisa mengerjakan, dan Ibu Guru yakin kalian anak yang hebat. Nah, selamat belajar anak-anakku di rumah. Selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita sudah mengawali pelajaran kita dengan berdoa. Mari kita menutupnya dengan berdoa. Ya, kita berdoa anak-anakku dalam sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena kami boleh belajar dengan baik. Berkati pembelajaran kami. Semoga pembelajaran kami hari ini boleh kami mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Guru. Tuhan Yesus, terus sertai kami dan berkati kami. Jaga kami senantiasa Tuhan, dan berkati orang tua kami juga di rumah yang mengajar kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anakku, tetap jaga kesehatan di rumah dan selalu semangat untuk belajar.
Terima kasih.